Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bertemu kembali pelajaran bahasa Inggris ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa membawa berkah bagi kita semua. Jadi, namun sebelumnya saya akan memberikan topik pada hari ini itu mengenai tenses ya. Ya, kalian pastikan sudah mendengarkan tenses dan bahkan sudah mempelajari pada saat SMA dulu ya. Sudah? Iya, Pak. Ya, saya yakin itu sudah dilakukan. Jadi ini ya kemungkinan ya kita akan mengulang kembali karena ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita lakukan karena ini adalah merupakan dasar sehingga kita bisa mempraktekkan bahasa Inggris sehari-hari, baik percakapan maupun dalam hubungan komunikasi terapeutik dalam menjalankan tugas kita sebagai tenaga kesehatan profesional. Ya. Saya akan share screen dulu ya. Ya, ini adalah latihan sis ya. Ya, kemudian ini ya. Kelihatan? Bisa dibaca? Iya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Pada pencapaian pelajaran kita hari ini, ya diharapkan kalian itu bisa menjelaskan dan membedakan, ini hanya 12 tenses saja ya. 12 tenses, yaitu meliputi simple past, simple present, simple future, past continuous, present continuous, future continuous, past perfect, present perfect, future perfect, past perfect continuous, present perfect continuous, dan future perfect continuous. Ya, ini hanya 12 saja yang kalian akan pelajari. Kemudian diharapkan kalian bisa nanti akan mempraktikkan mengenai tenses ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah simple past. Ya, simple past itu ditandai dengan rumusnya ya atau semacam formulanya yaitu subjek tambah kata kerja. Nah, kata kerjanya itu biasanya kata kerja bukan biasanya ya, kata kerjaan itu adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua biasa ditandai dengan ed atau d. Atau misalnya pernah dulu belajar ada kata kerja tidak teratur, ya tinggal menghafalnya. Yang jelas ini adalah yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Dan ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sudah dilakukan pada masa lampau. Contoh misalnya, Nur Padilla studied English yesterday. Berarti Nur Padilla belajar bahasa Inggris kemarin. Ya, itu gampang sekali kan ya. Kalian juga bisa mempraktekkan itu ya. Kemudian selanjutnya adalah past continuous. Jadi apa bedanya dengan past continuous? Ya kalau past continuous juga itu ya rumusnya ini subjek tambah was atau were ya tambah kata kerja bentuk ing. Jadi ciri spesifiknya itu continuous adalah kata kerjanya bentuk ing ya, bentuk ing. Ingat baik-baik. Ditambah dengan to be, was atau were. Kalian saya yakin kalian sudah tahu itu apa pasangannya, yang mana was, yang mana were. Misalnya she was, I was, they were gitu ya. Nah, kalian. Dan ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada masa lampau. Biasanya lebih spesifik. Misalnya
Anggaplah misalnya ya, Herawati was studying English at 9 o'clock yesterday. Jadi Herawati belajar bahasa Inggris, sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 9 kemarin. Nah, jelaskan bedanya? Nah, kemudian selanjutnya adalah simple present. Simple present, ya. Kalau ada yang perlu mencatat, dicatat saja ya, supaya mungkin lebih jelas ya. Simple present ini ditandai dengan rumus subjek tambah kata kerja. Ya, kata kerjanya itu bisa bentuk S, tergantung dari subjeknya. Ya, yang jelas ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan, misalnya setiap hari atau setiap saat, gitu ya. Contohnya, misalnya Nur Samsi studies English every morning. Nah, jadi ada every-nya biasa, ada kebiasaan, berarti Nur Samsi ya belajar bahasa Inggris setiap pagi misalnya. Ya, itu adalah contohnya ya. Kemudian apalagi bedanya dengan present continuous? Nah, kalau present continuous berarti rumusnya itu subjek tambah to be, is, are atau am, tambah lagi kata kerja bentuk ing. Jadi ingat ya, semua continuous itu kata kerjanya bentuk ing. Ya, ini biasa digunakan, present continuous digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sedang berlangsung sekarang. Sedang berlangsung sekarang. Misalnya ada seseorang tanya, di mana, where is Hasmayanti? Nah, Hasmayanti is studying English in the class now. Nah, jadi Hasmayanti sedang belajar bahasa Inggris sekarang di kelas. Jadi dia lebih spesifik ya. Ya, kalau ini tadi simple present ya mungkin kebiasaan yang dilakukan setiap hari, tapi ini lebih spesifik sedang berlangsung sekarang. Nah, kemudian selanjutnya adalah simple future. Nah, simple future itu ditandai dengan subjek tambah will tambah kata kerja. Kata kerjanya ini tanpa s ya. Kata kerjanya tanpa s ya. Kata kerja dasarnya gitu ya. Subjeknya ini bisa dipasang ke semua will, baik they, we, I, ya semua will semua ya. Apa gunanya ini? Ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Jadi dia akan berlangsung di masa yang akan datang. Jadi ini belum terjadi. Contohnya misalnya Ani Sapitri will study English tomorrow. Jadi Ani Sapitri akan belajar bahasa Inggris besok. Gitu. Nah, terus apa lagi bedanya dengan future continuous? Nah, bedanya itu ya sama juga ya. Akan datang, tapi future continuous itu sedang berlangsung di masa akan datang. Jadi contohnya, ini rumusnya dulu, subjek tambah will be. Jadi ingat ya, will be. Ya, karena kata kerja bentuk ing itu pasangannya adalah will be. Nah, contohnya misalnya siapa lagi nih? Dahlia. Dahlia will be studying English at 9 o'clock tomorrow. Jadi Dahlia akan sedang belajar bahasa Inggris pada pukul 9 besok. Nah, itu lebih spesifik. Oke. Nah, kita lihat ini adalah ini saya contohnya ya. Contohnya misalnya ini the nurse took the X-ray of the patient yesterday. Terus kalau past continuousnya, the nurse was taking an X-ray of the patient when the doctor arrived. Ya, bisa juga untuk menggabung suatu perbuatan ya. Penuhnya menggabung dua perbuatan. Ya, misalnya perawat sedang mengambil foto ronsen pasien ketika dokter datang. Berarti ini sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kemudian simple present, perawat mengambil X-ray pasien setiap 2 minggu misalnya, berarti kebiasaan. Kemudian continuousnya, the nurse is taking X-ray of the patient now. Ya. Kemudian simple future, the nurse will take X-ray of the patient tomorrow, yaitu besok. Kemudian future continuous, ya, the nurse will be taking X-ray of the patient once the doctors arrive. Jadi the nurse akan mengambil X-ray pasien, ya, atau bidan akan mengambil X-ray pasien pada saat dokter datang gitu ya. Oke.
Berarti ini sudah jelas ya, ini adalah 6 ya. Berarti tinggal 6 lagi ya. Kan cuma 12 ya. Jadi ini dihafal baik-baik rumusnya ya. 12. Oke. Sekarang kita akan berlanjut. Ini lagi yang kedua. Ini adalah perfect ya, perfect. Semuanya ini adalah perfect ya. Itu saja. Tadi simple ini ada perfect. Kalau perfect itu biasa ada masa dan telah dilakukan. Kita lihat contohnya. Misalnya past perfect. Past perfect itu rumusnya adalah subjek tambah head tambah kata kerja past participle. Kata kerja past participle maksudnya ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, bentuk ketiga. Bisa mendengarkan suara saya? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Siapa tahu ini dingin-dingin lagi ada ketiduran ya, karena saya ini pantau dari Pinebal, ini yang kelihatan semua videonya ya. Jadi ini adalah rumusnya. Kemudian apa gunanya ini past perfect ya? Past perfect itu digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu di masa yang lampau. Jadi dia sudah terjadi masa lampau dalam waktu tertentu. Jadi ada durasinya, ada jangkanya di waktu tertentu. Misalnya, siapa lagi ini? Ismawati Asis, ya, had studied English for 3 hours yesterday. Ya, jadi Ismawati Asis telah belajar bahasa Inggris selama 3 jam kemarin. Gitu. Terus, apalagi bedanya dengan past perfect continuous? Dengan rumusnya ini, subjek tambah had been tambah kata kerja bentuk ing. Ya. Jadi bedanya adalah sama. Jadi suatu perbuatan yang telah dan ya sedang dilakukan masa lampau dan masih berlangsung pada saat masa lampau tersebut dalam kurun waktu tertentu ya. Misalnya siapa lagi ini Indasari. Indasari ya. Indasari had been studying English for 3 hours when Nurpadila came. Nah, jadi Indasari telah belajar bahasa Inggris selama 3 jam ketika Nurpadila datang. Jadi itu biasa digunakan juga untuk menggabungkan dua perbuatan. Karena pada saat itu, ya Indasari sudah melakukan perbuatan belajar bahasa Inggris dan masih sedang berlangsung waktu itu ketika Nurpadila datang. Nah, jelaskan bedanya, oke? Ya. Kemudian yang kedua, present perfect. Present perfect, ya ini rumusnya subjek tambah has atau have. Ya, kalian sudah tahu, insya Allah yang mana itu pasangannya has, yang mana have. Misalnya kalau orang pertama tunggal ya she has, kalau jamak mestinya they have ya. Tambah kata kerja bentuk ketiga. Apa fungsinya present perfect? Ya, present perfect itu fungsinya untuk menyelesaikan suatu perbuatan yang sudah berlangsung di masa lampau sampai sekarang dan sudah selesai sekarang. Walaupun ya masih ada kemungkinan berlanjut lagi, ya ada kemungkinan. Tapi sudah dinyatakan sudah selesai sekarang dari masa lampau sampai sekarang, tapi ada kemungkinan untuk berlanjut lagi. Ya. Misalnya Nurul Kalbi, ya has studied English, ya has studied English for 3 hours. Jadi Nurul Kalbi sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Nah, berarti sampai sekarang ya selama 3 jam. Ya walaupun sekarang mungkin sudah berhenti atau bisa berlanjut lagi. Nah, terus apa bedanya dengan present perfect continuous? Ya, kita lihat rumusnya sama. Si subjek has tambah been, oke. Kemudian tambah bentuk ing form. Jadi misalnya Eka will have been studying English. Ya. Eka has been studying English for 3 hours. Artinya Eka masih sedang belajar bahasa Inggris sekarang
sejak dari 3 jam yang lalu. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan future perfect. Future perfect ini rumusnya tinggal subjek tambah will have tambah past participle. Past participle itu artinya kata kerja bentuk ketiga ya. Catat baik-baik ya. Jadi ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan berlangsung di masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Dan bisa dianggap selesai dalam kurun waktu tertentu di masa akan datang. Misalnya Reski ya will have studied English. Will have studied English for 3 hours at 9 o'clock tomorrow. Jadi misalnya Reski ya akan belajar bahasa Inggris, telah belajar bahasa Inggris selama 3 jam pada pukul 9 besok. Jadi itu ya. Kemudian apa bedanya lagi dengan future perfect continuous? Jadi bedanya ya continuous masih sedang berlangsung dalam kurun waktu yang akan datang. Jadi itu subjek tambah will have been ya tambah kata kerja bentuk ing ya. Nah, contohnya misalnya Nurtika ya. Nurtika will have been studying English for 3 hours ya. For 3 hours when Pratiwisam came. Jadi when Pratiwisam came tomorrow. Jadi ya Nurtika akan sedang ya belajar bahasa Inggris selama 3 jam masih berlangsung waktu itu ketika Pratiwisam datang pada pukul 9 misalnya. When Pratiwisam came at 9 o'clock tomorrow. Jadi saya kira begitu ya. Inilah contohnya kita lihat misalnya past perfect, the nurse had taken an X-ray of the patient ya. Perawat telah mengambil X-ray pasien misalnya. The nurse had been taking X-ray of the patient selama 15 menit ketika dokter datang. Ya, perawat telah sedang mengambil foto ronsen pasien selama 15 menit ketika dokter datang. Kemudian present perfect, the nurse has taken an X-ray of the patient. Perawat telah mengambil X-ray pasien misalnya. Kemudian present perfect continuous, the nurse has been taking an X-ray of the patient selama 20 menit. Kemudian future perfect, the nurse will have taken an X-ray by the time the doctor arrive. The nurse telah mengambil X-ray pasien menjelang dokter datang gitu. Kemudian the nurse will have been taking an X-ray of the patient for 50 minutes before the doctor arrive at noon. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini simpel sekali ya. Nanti tinggal ini dipelajari, nanti rumusnya banyak juga. Itu banyak buku-bukunya banyak di internet, contoh-contohnya. Oke. Namun pada saat ini saya akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok saja ya. Kelompok besar, yaitu kalian kan sudah tahu semua NIM-nya ya? Iya, Pak. Iya, oke. Jadi itu sampai 13. Jadi NIM nomor 1 itu Herawati Basir. Jadi saya bagi itu untuk kelompok 1 itu sampai nomor 7 ya. Nomor 6 ya. Catat ya, Nur Padilla catat. Kelompok 1 itu 1 sampai 6. Kemudian kelompok 2 itu adalah 7 sampai 13. Ya, mulai dari Ismawati. Ya, Ismawati itu kelompok 2. Ya. Jadi apa fungsinya ini kelompok ini? Setiap kelompok itu membuat masing-masing contoh satu kalimat ya. Kalimat dari 12 tenses ini ya. Satu saja ya. Satu kalimat dari 12 tenses ini ya. Oke, paham? Dari 12 ini masing-masing contoh satu kalimat ya. Banyak itu kalian ya. Terus tahu artinya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi makanya saya bagi 2 ini kelompok karena pas ini untuk 1 orang, walaupun kelompok 2 berlebihan 1 enggak apa-apa lah gitu ya.
Oke, jadi ini akan dibagi 2. Kemudian nanti itu bisa ya dalam bentuk PowerPoint juga boleh gitu. PowerPoint saja dan bentuk PowerPoint. Kemudian di submit di Google Classroom. Masih ingat kan Google Classroom tinggal dibuka? Ya, masih ingat? Iya, Pak. Ya, jadi Iya, tinggal Pak. buka di situ. Sudah ada di situ anunya di situ bilang di mana di-upload itu contoh-contoh kalimat, ya. Contoh kalimat. Nanti pada pertemuan hari Senin kita ulang lagi ya, kita lihat ini hasilnya ya, oke? Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, Iya, good. Pak. Ya, good. Jadi nanti hari Senin insya Allah kita akan mulai seperti jadwal kita. Ya, karena kemarin ya ada masalah, saya ada urusan keluarga sehingga tidak sempat masuk pada hari Senin lalu. Ya, mohon maaf. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, saya kira demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Mi, Pak. Oke, good. Nah, Tidak ada, Mi, Pak. oke, tunggu dulu ya. Kita akan screenshot ya sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, oke? Oke, stay ya kamera. 1, ya. Lagi. Jam ditutup wajahnya. Ini. Jadi kelihatan yang tidak hadir, tidak ada namanya. Oke. Ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ya dapat membawa berkah bagi kita semua. Ya, silakan Amin. pelajarannya ya dipenuhi dan tugasnya insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Oke, cukup dulu ya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.